Profesor Kardus. Iya, ASML memang saat ini adalah raja teknologi litografi semikonduktor. Tercatat saat ini, ASML memegang 90% pangsa pasar seluruh mesin teknologi litografi, dan 10%-nya dipegang oleh para rival mereka, Canon, Nikon, SMII, dan sebagainya. Namun, untuk jenis EUV litografi, ASML memang mutlak memonopolinya. Namun tahukah Anda, di era tahun 70 dan 80-an, raja industri ini bukanlah ASML, melainkan dua raksasa Jepang, yakni Nikon dan Canon. Di era itu, 70% pasar teknologi litografi global dikendalikan oleh dua raksasa Jepang tersebut, juga perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, seperti halnya Ultratech atau Perkin-Elmer. Iya, lompatan besar ASML terjadi saat mereka luncurkan jenis teknologi baru PAS 5500, sistem DUV litografi laser KrF 350 nanometer yang dapat melakukan scan dan stepper dalam waktu yang sangat cepat, di mana teknologi ini jauh lebih efisien dari teknologi-teknologi sebelumnya milik Nikon dan Canon. Kemunculan PAS 5500 benar-benar mendobrak pasar Nikon dan Canon secara signifikan. Bahkan saat itu, ASML langsung menguasai 35% pangsa pasar global. Terlebih, keunggulan ASML hingga mereka sanggup hasilkan teknologi yang lebih visioner. Terlebih karena mereka melakukan model kolaborasi global, di mana di era 1990-an awal, ASML berkolaborasi dengan banyak lembaga ilmiah, seperti halnya AMEC dan banyak perusahaan teknologi presisi utama, seperti halnya Carl Zeiss, Trump, dan sebagainya. Berbeda dengan Nikon dan Canon, yang teknologinya mayoritas dikerjakan dan dirancang sendiri. Sejak saat itulah ASML kerap membangun sistem teknologi-teknologi visioner yang melampaui teknologi litografi Jepang. Terlebih di era tahun 90-an awal, Jepang mengalami krisis parah yang membuat upaya pendanaan eksperimental mereka akhirnya dinomorduakan, yang akhirnya membuat teknologi-teknologi ASML selanjutnya melesat dan sangat sulit untuk dikejar oleh Canon dan Nikon. Terlebih pada tahun 2001, ASML kenalkan teknologi Twin Scan yang dapat melakukan pengukuran dan pemaparan sekaligus dalam dua meja wafer, yang membuat yield produk dua kali jauh lebih besar daripada generasi-generasi sebelumnya. Sebelum pada tahun 2024, ASML kemudian kembali menghasilkan terobosan sistem DUV litografi ArF 193 nanometer dengan teknik imersi atau perendaman yang dapat hasilkan resolusi fokus yang lebih tinggi. Saat itu ASML bahkan sudah mengambil kendali 60% total pangsa pasar litografi global. Namun tahukah Anda, pada awal tahun 2000-an awal sebenarnya Nikon dan Canon memiliki peluang untuk kembali menyalip ASML yang saat itu telah menguasai lebih dari 50% pasar teknologi industri ini, di mana saat itu Nikon dan Canon, terutama Nikon, hampir meluncurkan generasi DUV litografi tertajam saat itu, yakni DUV F2 laser 157 nanometer, generasi teknologi yang jauh lebih tajam daripada mesin DUV tercanggih saat itu, yakni sistem laser ArF 193 nanometer atau generasi DUV paling tajam saat itu. Namun diketahui, teknologi tersebut saat itu mengalami banyak hambatan sistematis yang akhirnya tidak jadi diluncurkan ke pasar. Oleh karena itulah saat ini untuk generasi DUV maksimal atau resolusi teknologinya masih ada pada ArF 193 nanometer. Iya, sebelum Profesor Kardus menjelaskan masalah generasi litografi DUV F2 157 nanometer milik Nikon dan Canon yang saat itu memiliki peluang untuk menyalip ASML, Profesor Kardus akan membahas timeline evolusi teknologi ini. Seperti yang kita tahu, kunci industri semikonduktor untuk peningkatan hukum Moore atau prediksi miniaturisasi ukuran transistor dan sirkuit pada microchips, pastinya mesin fotolitografi atau mesin yang bertugas hasilkan pola ukiran transistor adalah teknologi yang paling vital dalam industri ini, di mana dalam proses miniaturisasi ukuran transistor, pastinya hal terpenting adalah spektrum panjang gelombang UV yang dihasilkan, karena semakin pendek spektrum UV,
bisa dipastikan hasil garis ukiran transistor pasti makin tajam. Karena itu, inti dari evolusi teknologi ini adalah berupaya untuk hasilkan spektrum yang lebih pendek, kuat, dan stabil. Pada proses litografi, sebenarnya ada 3 sistem vital yang terus dikembangkan, yakni generator UV atau sistem yang dapat hasilkan spektrum UV yang diperkuat. Yang kedua adalah masker atau pola cetakan untuk menghasilkan pola cetakan nano dan presisi. Kemudian ketiga adalah resist atau fotoresist, material kimia, pelapis substrat wafer yang dapat menyerap UV dan membantu membentuk pola sirkuit pada wafer. Asal Anda tahu, diketahui dulu sebelum teknologi litografi UV lahir di era akhir tahun 70-an, di era tahun 50 dan 60-an untuk menghasilkan IC, para ilmuwan menggunakan fotolitografi cahaya tampak dari sinar lampu tungsten yang memiliki spektrum hingga 700 nanometer yang saat itu digunakan untuk hasilkan node transistor 8 mikrometer. Barulah di era tahun 70-an generasi UV pertama dilahirkan, yakni G-line litografi yang menggunakan sinar UV dari lampu merkuri bertekanan tinggi yang dapat hasilkan spektrum hingga 436 nanometer. Fairchild, Canon, Nikon pada awalnya adalah penguasa teknologi ini, di mana teknologi ini sudah dapat menghasilkan chips node 1,5 mikrometer atau setara dengan 1500 nanometer. Kemudian pada pertengahan tahun 1980-an, generasi teknologi baru diciptakan, yakni Stepper Island litografi dengan panjang spektrum 365 nanometer yang juga menggunakan teknologi lampu merkuri, tapi dengan menggunakan sistem proyeksi dan stepper yang dapat menciptakan resolusi lebih tajam. Diketahui teknologi Island sudah dapat hasilkan node transistor hingga 700 sampai 800 nanometer. Namun, seiring evolusi hukum Moore dan upaya memperkecil transistor makin digenjot, pada awal tahun 90-an, generasi laser excimer lahir untuk menggantikan spektrum lampu merkuri. Sistem excimer adalah sistem laser yang dihasilkan dari pereaksian dua sistem material atau dua keadaan molekul gas untuk menghasilkan foton dengan energi yang lebih tinggi. Generasi excimer awal adalah KrF dari gas krypton dan fluorin yang dapat hasilkan spektrum hingga 248 nanometer. Canon, Nikon, ASML bahkan hingga saat ini masih memproduksi generasi DUV ini untuk menghasilkan chips-chips diskrit di rentang node 200 hingga 150 nanometer. Sebelum pada 1999, evolusi generasi selanjutnya dihasilkan ASML, yakni sistem excimer laser ARF 193 nanometer yang gunakan laser gas argon dan fluorin, generasi tertajam dari DUV litografi yang hingga kini masih digunakan. DUV ARF diketahui dapat menghasilkan node transistor 90 hingga 45 nanometer. Mesin litografi ini adalah mesin yang paling banyak digunakan saat ini. Tapi karena tuntutan evolusi teknologi elektronika dan komputasi, di mana para pengembang tentunya membutuhkan sistem chips yang dapat hasilkan transistor jauh lebih kecil untuk membangun prosesor dengan kepadatan logika yang jauh lebih tinggi. Karena itu, mereka terus berupaya untuk meningkatkan ketajaman spektrum litografi untuk hasilkan node transistor di bawah 10 nanometer. Ya, di era itu sebenarnya para ilmuwan tengah berupaya membangun konsep teknologi untuk sistem EUV atau Extreme Ultraviolet. Setelah pada 1989, ilmuwan Jepang Hiro Konishita menerbitkan makalah konsep litografi EUV yang dapat hasilkan spektrum ultra pendek hingga di bawah 13,5 nanometer, yang mekanismenya tak lagi menggunakan UV laser, melainkan sumber plasma EUV. Namun, mengembangkan teknologi ini tentunya ultra sangat rumit dan puluhan kali jauh lebih kompleks daripada generasi teknologi DUV tercanggih. Sebenarnya, ASML telah menggarap proyek mesin EUV litografi sejak 1995, tapi saat itu kemungkinan keberhasilannya sangat tipis untuk segera diwujudkan, bahkan dalam 20 tahun ke depan. Namun, di sela kebuntuan tersebut, sebuah konsep teknologi DUV litografi yang lebih tajam kemudian dilahirkan. Nikon dan Canon adalah pihak yang paling getol menyempurnakan sistem DUV generasi baru ini, yang tentunya tujuannya berambisi untuk kembali menggeser ASML
yang saat itu jadi leader industri ini. Teknologi tersebut adalah teknologi DUV litografi 157 nanometer, generasi DUV yang 20% lebih tajam dari generasi DUV ARF 193 nanometer sebelumnya yang umum digunakan oleh ASML. Ya, teknologi DUV 157 nanometer ditargetkan dapat mencapai node logika chips 28 bahkan hingga 14 nanometer dengan efisien. Namun, diketahui menciptakan teknologi spektrum DUV 157 nanometer disebutkan 7 kali jauh lebih rumit daripada 193 nanometer DUV, dan sistemnya juga jauh lebih kompleks. Bahkan saat itu, Nikon dan Canon sebenarnya juga telah berhasil membangun prototipenya meski belum benar-benar diproduksi massal, seperti halnya Nikon S307 dan Canon FPA 6000 ES series. Keduanya untuk menghasilkan spektrum ini menggunakan sistem laser excimer generasi baru, yakni F2 Fluorine Excimer Laser. Namun, teknologi ini diketahui memakan waktu lama untuk disempurnakan sebelum ASML akhirnya meluncurkan EUV litografi 13,5 nanometer pada 2011 yang akhirnya membuat teknologi ini disingkirkan. Lantas, mengapa teknologi ini sangat sulit untuk disempurnakan? Diketahui, semua ini karena spektrum 157 nanometer sangat mudah terserap oleh material apapun, bahkan udara sekalipun. Artinya, mesin ini harus dibangun dalam teknologi ultra vakum, layaknya EUV litografi. Bahkan, ruang optik wajib diisi oleh nitrogen ultra murni, agar spektrum 157 nanometer tak terserap sepenuhnya oleh material optik. Sedikit saja kontaminasi lingkungan, maka proses atau node pemaparan pasti akan kacau. Dan salah satu kerumitannya adalah sistem optik yang jauh berbeda dengan optik DUV litografi lainnya, yang harus dibuat dari material kalsium fluorid atau CaF2 yang diketahui sangat sulit untuk dibangun dan sangat sulit untuk dibuat dalam ukuran lebih dari 10 cm, dan material ini juga mudah mengalami cacat kristal. Selain itu juga sangat mahal. Optik ini juga mudah rusak dengan umur pakai yang sangat singkat karena radiasi 157 nanometer sangat kuat, membuat perawatan mesin ini hampir 5 kali jauh lebih mahal daripada DUV ARF. Ya, kerumitan dan kompleksitas sistem inilah yang membuat proses penyempurnaan prototipenya berjalan terlalu lama. Karena sangat rumit dan hampir serupa dengan sistem EUV litografi yang menggunakan sistem ruang vakum. Diketahui pada tahun 2010, akhirnya Nikon berhasil menyempurnakan sistem ini. Namun, karena pada 2011 ASML akhirnya meluncurkan EUV litografi 13,5 nanometer, akhirnya kalah telak oleh ASML. Nikon pun menimbang, selain produksi mesin ini yang sangat mahal, 5 kali lipat jauh lebih mahal dan rumit daripada DUV litografi 193 nanometer. Begitu juga biaya perawatannya, sedangkan resolusi yang didapat jauh di bawah sinar EUV litografi yang mencapai resolusi 13,5 nanometer. Karena itu, mereka menganggap para konsumen tak mungkin berani membeli litografi teknologi ini dan pasti akan lebih memilih EUV litografi yang jauh lebih tajam. Karena itu, mesin tersebut gagal diproduksi karena memang teknologinya hanya sedikit mengungguli EUV 193 nanometer dan jauh di bawah EUV ASML. Namun, harganya bisa 5 kali lipat jauh lebih mahal daripada 193 nanometer DUV. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang kegagalan program DUV F2 157 nanometer. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Tokyo mengabarkan